hanyalah merupakan suatu cara untuk menyingkirkan pegawai KPK yang bekerja dengan baik dan berintegritas. Menerima pengaduan ini, kami akan membentuk sebuah tim di bawah pemantauan dan penyelidikan. Sebetulnya ada dua hal. Pertama, bahwa Novel dan kawan-kawan ini melaporkan ini ke Komnas HAM karena mereka merasa ada hak asasinya yang dilanggar, itu hak mereka. Namun yang kedua, Komnas HAM menerima suatu perkara atau suatu persoalan gitu. Saya kira ini yang menjadi menjadi sorotan saya. Ya, itu mesti cukup kritis dalam pengertian bahwa sebaiknya Komnas HAM meneliti dulu ya satu ruang lingkup dan persoalan masalah apakah betul-betul ada aspek pelanggaran hak asasi manusia tadi. Karena kalau itu mesti disesuaikan tentu dengan undang-undang yang mendasari berdirinya Komnas HAM ya, agar mereka tidak semua perkara kemudian ditangani atau diterima ya. Dan dalam kesempatan pertama bahwa itu tidak ada pelanggaran hak asasi manusia atau bukan urusan pelanggaran hak asasi manusia, mereka harus tolak sebetulnya ya, menurut saya begitu. Nah, menyangkut alih status pegawai KPK menjadi ASN, menurut saya ini adalah persoalan administrasi negara ya, persoalan dalam konteks hukum tata negara ya, HTN. Jadi ini tidak masuk kategorisasi hukum HAM apalagi hukum pidana ya. Karena itu saya kira ini yang saya kritik dari Komnas HAM, bahwa sebaiknya mereka di dalam setiap kasus itu meneliti secara cermat gitu untuk ini. Apalagi mandat utama, saya katakan mandat utama dari sekian mandat lainnya adalah menyelesaikan dan menangani pelanggaran hak asasi manusia berat atau gross violation of human rights. Nah, kalau soal urusan pegawai tidak lulus, ya itu harusnya bukan merupakan urusan dari Komnas HAM ya. Karena itu saya kira ya bisa saja mereka seperti juga polisi ya, kalau ada laporan kan tidak boleh ditolak. Ya, ini mereka melapor boleh, tapi kalau kemudian ini ditangani berlanjut dan sebagainya, saya kira agak mengada-ada. Dan saya kira kasus-kasus semacam ini sekalipun itu populer, tapi itu sudah keluar dari mandat Komnas HAM ya, dan sebaiknya Komnas HAM lebih produktif ya, lebih selektif dan tidak kemudian membuang-buang waktu dengan menangani kasus semacam ini. Sekali lagi saya ingin katakan bahwa seleksi tes wawasan kebangsaan itu adalah satu instrumen saja ya, dan instrumen yang kemudian dijadikan instrumen yang yang masuk dalam ruang lingkup administrasi negara atau hukum tata negara. Kalau saya masih percaya sebetulnya dengan Komnas HAM, karena baik ketuanya maupun anggota-anggotanya sebagian besar juga sahabat-sahabat saya, teman-teman saya sendiri, sebagian lagi adik-adik saya tentu ya di situ. Tapi kalau waktunya saya harus mengkritik, saya akan mengkritik tentu saja. Namun saya ingin mengatakan bahwa kalau Komnas ini menangani hal-hal begini, tentu saya akan kritik ya, karena ini tidak pas lah, karena masih ada prioritas-prioritas lain yang sebenarnya harusnya ditangani oleh Komnas HAM. Saya nggak menduga ada motif-motif tertentu ya, dari motif politik atau tertentu dari Komnas HAM, kecuali bahwa mungkin karena memang perkara ini populer ya. Kedua, saya kira karena perkara semacam ini
juga populer, dan tapi saya tidak mencoba punya suudon bahwa mereka ada motif politik, bahwa mereka hanya, istilah saya begini, mereka masuk dalam irama yang ditabuh oleh 51 pegawai atau kurang yang mengadu ke mereka, dan mereka mencoba dimainkan oleh tabuhan irama itu, kendang itu. Ya, saya kira itu. Tapi namun saya ingin ingatkan bahwa agak berbahaya main di dalam tabuhan genderang ini, karena kita tahu juga, saya kira saya sudah sering mengatakan bahwa orang-orang yang tidak lulus ini memang tidak lulus ini memang adalah orang-orang yang memang mengkonsolidasikan diri sejak beberapa periode sebelum Pak Firly ini, ya. Dan itu juga ada semacam patron-patronnya lah di KPK itu, ya. Nah, ini hubungan-hubungan ini yang ada di dalam situ. Misalnya dengan ex-komisioner KPK yang sudah tidak di situ tapi merasa bahwa tetap punya akses untuk melakukan kendali atau informasi atau apapun, ya. Juga ada beberapa misalnya media yang selalu dapat privilege, dapat keistimewaan untuk memberitakan sebelum media lain memperoleh berita dari KPK sebelumnya ini terjadi. Atau beberapa LSM yang mungkin atas interest tertentu, ya, saya nggak tahu apakah ada proyeknya atau apa, saya tidak mengerti, tetapi itu seperti memperoleh, atau sebagian dari mereka juga pernah bekerja, ada yang pernah bekerja di KPK. Jadi itu artinya mereka memang punya kepentingan-kepentingan, punya interest. Nah, inilah yang saya katakan, unsur-unsur luar yang sejauh ini selama beberapa periode sebelum Pak Firly ini, ya, mereka punya pengaruh yang dalam ke dalam KPK, dan ke dalam KPK dengan siapa? Dengan yang terutama yang kelompok yang 51 yang tidak lulus inilah antara lain. Ya, jadi karena itu saya tidak heran kalau kemudian bekas penasehat KPK Pak Abdullah Yamahua misalnya menegaskan betul bahwa 50 ini adalah dia tahu persis, itu adalah malaikat-malaikat bagi KPK dan sebagainya, ya, semacam itu, dan mungkin dia merasa bahwa yang 1000-an sekian itu setan semua, ya. Tapi ini menunjukkan pada kita bahwa memang ada pengelompokan, ya, yang sejak lama. Nah, tapi apakah mereka Taliban? Tidak pernah kita tuduh Taliban, ya. Artinya saya yakin pimpinan KPK juga saya tidak pernah dengar komisioner KPK atau Dewan Pengawas mengatakan mereka Taliban, ya, atau juga katakanlah kami juga yang dulu bekas panitia seleksi, ya, tidak pernah menyatakan itu, ya, atau juga BKN atau asesor itu apakah pernah menyatakan mereka? Tidak, mereka sendiri yang mencoba menegaskan diri bahwa seolah-olah ada tuduhan itu, karena mereka kan datang ke PGI misalnya, ke MUI, lembaga-lembaga agama, ya, untuk menyatakan bahwa mereka seolah-olah adalah bukan Taliban, ya. Yang menuduh Taliban siapa? Memang betul ada isu-isu semacam itu yang beredar di publik sejak lama, dan tidak ada asap tanpa api menurut saya, ya. Jadi itu di publik beredar, tapi tidak pernah nih. Jadi kalau mereka membantah ke PGI, ke MUI dan sebagainya, mencoba membantah secara langsung atau tidak langsung, itu adalah upaya-upaya politik sebetulnya, ya, upaya-upaya politik untuk memainkan juga antara lain agama. Tapi sebetulnya soal tes ini soal sederhana kok. Ini bukan soal, yang dites itu adalah wawasan kebangsaan, bukan wawasan tipikor, ya, juga bukan untuk masuk surga, ya. Tes ini adalah semata-mata instrumen, ya, instrumen untuk menguji wawasan kebangsaan
seseorang. Seperti saya katakan sebelumnya bahwa tentu saja dalam setiap tes itu tidak ada pertanyaan-pertanyaan standar, tapi ada kemudian pengembangan daripada itu yang bisa ditanyakan apa saja untuk melihat ya tentang seseorang, wawasan kebangsaan ya, bukan wawasan tipikor. Karena itu kalau penasihat KPK dalam satu kesempatan Pak Abdullah Yamamua menyatakan orang-orang ini adalah orang-orang hebat yang menangkap Nasarudin di Kolombia, menangkap ini. Pertama saya ingin katakan itu tugas mereka. Kedua, itu bukan mereka sendiri. Dan yang ketiga, KPK itu bekerja di dalam prinsip-prinsip selalu kolektif kolegial ya, dan berikutnya adalah bahwa tentu saja KPK itu tidak mereka sendiri. Ya, mereka bukan KPK, KPK bukan mereka. Ya, jadi KPK itu adalah 1000 sekian orang yang bekerja dan ada pimpinannya juga. Tidak mungkin seseorang bisa bekerja menangkap orang dan ini secara seenaknya. Ya, dan tidak patut juga mengkultus individukan siapapun di situ. Ini bukan lembaga untuk mempalhawankan seseorang, yaitu atau menjadikan seseorang sebagai aktor. Ya, tapi ini adalah satu lembaga yang bekerja untuk memberantas korupsi terutama dengan cara-cara yang silent, sehingga si pelaku tidak kabur misalnya ya, atau semacam itu kan, bukan kemudian. Nah, tetapi ada selama beberapa periode sebelum ini, sengaja atau tidak sengaja, memang semacam mengesankan bahwa KPK ini hanya beberapa orang ini. Nah, dan itu yang jadi modal mereka sekarang untuk melakukan berbagai manuver-manuver politik. Ya, tetapi itu sebaiknya kita percaya bahwa KPK itu siapapun nakodanya ya, dia dipilih dengan sungguh-sungguh dan bisa bekerja sesuai amanatnya. Ya, Pak Firly misalnya, walaupun mereka selalu mencoba mengkritik Pak Firly dan komisioner yang sekarang ya dengan segala jalan, saya mau katakan dia baru 1 tahun lebih ya, namun dalam 2 minggu dia tidak kurang juga prestasinya. Dalam 2 minggu bisa tangkap 2 dan tahan serta proses hukum 2 menteri. Misalnya, kalau ukurannya itu gitu. Kan dia pakai ukuran nangkep Nasarudin, nangkep ketua DPR atau nangkap apa, ini juga ada gitu. Jadi bukan nggak ada. Jadi jangan kita mudah diberikan argumen-argumen yang tidak sesuai fakta.